Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam Roti Gembala, di mana Tuhan masih beri kita kesempatan. Kita boleh ada di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat. Ini semua karena Tuhan baik. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari saudara kembali pagi hari ini sebelum kita beraktivitas. Mari kita bersama-sama kita kembali kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kita lakukan sepanjang hari ini. Mari kita buka ayat mas kita di dalam Amsal 19 ayat yang ke-22 bagian A saja. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita yaitu hati yang setia. Kesetiaan itu berarti keteguhan hati, ketaatan, baik dalam persahabatan maupun perhambaan atau pelayanan. Kesetiaan itu seringkali juga berarti kepatuhan. Di dalam perjanjian baru, saudara, kata setia itu memiliki 3 makna yang berbeda dan lebih jelas. Yaitu apa? Dapat dipercaya, taat menjalankan perintah, dan orang yang percaya menjadi pengikut atau penganut. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hamba-hambanya yang setia, yang Tuhan Yesus maksudkan adalah Dia sedang menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikuti Dia, taat dalam menjalankan amanat dan dapat dipercaya sepenuhnya oleh Tuhan. Tuhan itu menginginkan kita untuk kita terus beriman dan setia kepada Tuhan. Dari pihak kita sebagai orang Kristen, saudara, banyak di antara kita yang memberikan syarat-syarat ketentuan dalam kesetiaan kita. Seorang istri tidak lagi setia mencintai suaminya ketika suaminya melakukan perselingkuhan. Begitu juga seorang suami tidak lagi setia melayani istrinya karena istrinya mulai mengganggu. Begitu juga para orang tua tidak lagi setia mencintai, membimbing dan mengajar anak-anaknya ketika mereka mulai memberontak dan tidak patuh. Begitu juga dengan anak-anak. Tidak lagi setia menghormati orang tuanya ketika mereka melihat orang tuanya mudah marah atau tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik kepada mereka. Begitu juga para karyawan, saudara, tidak lagi setia ketika sarana dan prasarana, suasana kantor dan rekan-rekan kerja yang tidak sesuai dengan harapannya. Terlebih lagi, saudara, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang sudah terlibat di dalam pelayanan itu berubah menjadi kurang atau tidak setia ketika diperhadapkan dengan suatu kenyataan bahwa hidupnya, keluarganya, atau bisnisnya, atau bahkan pelayanannya menghadapi banyak masalah. Kesetiaan itu adalah ketekunan. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru mendefinisikan kesetiaan itu sebagai ketekunan. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan di situ apa? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini berarti apa, saudara? Alkitab mengajarkan bahwa kesetiaan itu bukanlah reaksi terhadap suatu hal, tetapi melainkan komitmen kita terhadap suatu tanggung jawab yang tetap. Alkitab mengajarkan bahwa meskipun orang lain bersalah atau menyakiti kita, kita tetap harus setia mengasihi mereka. Meskipun orang tersebut terluka, kita tetap harus menghormati mereka dengan penuh hormat. Betapapun anak-anak mendukakan hati kita,
Kita harus tetap setia mencintai, melindungi, dan mendidik mereka. Walaupun banyak masalah yang kita hadapi, kita harus tetap setia melayani Tuhan. Ketekunan tidak dapat diubah oleh situasi yang berubah. Demikian pula dengan kesetiaan. Ia hanya berubah jika komitmen kita itu mulai hilang. Pondasi kesetiaan kita itu adalah iman dan percaya kita. Alkitab di dalam Perjanjian Lama tidak pernah memisahkan antara kesetiaan dengan kredibilitas pribadi, yaitu keyakinan yang kita percayai. Di dalam Amsal 13 ayat 17 dikatakan, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Bahasa Ibrani bahkan menggunakan satu kata yang sama untuk menggambarkan makna kesetiaan, iman atau percaya, karakter yang bisa dipercayai. Di sini berarti apa, saudara? Alkitab juga mengajarkan bahwa sumber kekuatan kita untuk menjadi tetap setia bukan berasal dari situasi yang kondusif dan menyenangkan, tetapi melainkan apa yang kita percayai di dalam diri kita sendiri. Yang membuat kita itu mampu tetap setia dalam situasi-situasi yang berat dalam hidup kita, yaitu apa? Iman, percaya kita, bukan faktor situasi yang datang dari luar. Sekarang kita akan belajar bersama-sama hambatannya. Apa yang membuat kesetiaan kita itu mulai luntur, yang harus kita perhatikan? Hambatan yang pertama yaitu faktor pada situasi. Fokus pada situasi. Jika kita hanya memusatkan seluruh perhatian kita pada suatu hal, lambat laun, saudara, pikiran, perasaan, keputusan-keputusan kita akan dipimpin oleh hal tersebut. Jika kita memfokuskan seluruh perhatian kita pada situasi luar, contohnya kesalahan seseorang, rasa sakit yang ditimbulkannya bagi kita, lama-kelamaan, saudara, pola pikir kita, pola rasa, dan pola tindakan kita akan dipimpin oleh rasa sakit hati tersebut. Dalam keadaan seperti itulah, saudara, untuk menjadi tekun dan setia itu menjadi tugas yang terlalu sulit. Pikiran, perasaan, dan keputusan-keputusan kita jika dipimpin oleh fokus yang salah dari situasi akan menjadi hambatan dalam kesetiaan kita. Itulah hambatan yang pertama, yaitu apa tadi, saudara? Fokus pada situasi. Hambatan kesetiaan yang kedua yaitu fokus pada kredibilitas manusia. Seorang istri yang berselingkuh akan kehilangan kredibilitasnya di mata suaminya. Anak-anak yang tidak patuh dan tidak jujur akan kehilangan kredibilitasnya pada mata orang tuanya. Pada saat seperti inilah menjadi tetap setia, mencintai, menghormati, serta mendidik dalam kasih itu menjadi sulit karena kita terlanjur fokus pada kredibilitas manusia. Itulah dua hambatan. Sekarang kita akan lihat cara untuk kita bisa tetap teguh dalam kesetiaan itu apa. Yang pertama, cara yang pertama yaitu letakkan janji Tuhan itu sebagai landasan kesetiaan kita. Hanya Tuhanlah yang mampu mempunyai kredibilitas yang tidak pernah tergoyahkan. Di dalam 1 Tesalonika 5 itu tertulis bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan Ia pasti akan melakukan apa saja yang telah dijanjikannya. Itulah sebabnya jika kita sedang mengalami situasi atau mengalami pergumulan sulit yang menantang kesetiaan kita, saudara, mari ingat
bahwa Tuhan itu setia dan akan memenuhi setiap janjinya buat kehidupan kita. Itu yang akan menjadi pondasi yang kuat untuk kesetiaan buat diri kita, saudara. Itulah cara yang pertama. Cara yang kedua untuk kita bisa tetap setia, tekun, yaitu apa? Tekunlah dalam latihan-latihan yang Tuhan berikan. Tidak semua orang dan tidak situasi memudahkan kita untuk tetap setia. Pandanglah, saudara, tantangan dan kesulitan itu sebagai latihan kesetiaan yang bermanfaat buat kita. Rasul Paulus pun mengalami banyak pergumulan, tantangan dalam hidupnya. Dan Paulus mengajarkan muridnya yang sangat dikasihi di dalam, kita buka 1 Timotius 4 ayat 8-10. Kita baca dalam bahasa Indonesia masa kini, dikatakan situ, latihan jasmani sedikit saja gunanya, tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal, sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Hal itu benar dan patut diterima serta dipercayai sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjuang dan bekerja keras, sebab kita berharap sepenuhnya kepada Allah yang hidup. Ia penyelamat semua orang, terutama sekali orang-orang yang percaya. Inilah dua hal, cara untuk kita tetap teguh, setia, percaya kepada Tuhan, setia pada Tuhan. Yaitu yang pertama tadi apa? Letakkan janji Tuhan itu sebagai landasan kepercayaan kita. Dan yang kedua, tekunlah dalam latihan-latihan yang Tuhan berikan. Jadi pesan firman Tuhan pagi hari ini buat kita, mari percayalah, saudara, pada janji Tuhan. Dan mari kita tekun, saudara, melatih diri kita untuk kita menjadi setia. Maka berkat Tuhan itu akan melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah-Mu. Hari ini kami boleh ada, diberi kesempatan. Ini semua karena Tuhan baik. Dan kembali pagi hari ini Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk kami tetap setia. Apapun yang terjadi, tetap kami setia. Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk kami boleh menjalankan setiap apa yang firman Tuhan katakan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Setiap pekerjaan kami, keluarga kami, terlebih hidup rohani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.